Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita memasuki ibadah minggu yang kelima pada masa Paskah di tahun 2021. Mari kita satukan hati kita. Ibadah minggu Paskah yang kelima pada saat ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus tidak hanya sekedar percaya lalu dibaptis dan selesai. Menjadi orang Kristen harus dapat membuktikan dan memperlihatkan imannya dengan perbuatan nyata, dengan mematuhi segenap perintah Tuhan, yaitu hidup untuk saling mengasihi. Kami mau percaya dan saling mengasihi. Saudara-saudara, mari kita akan mengangkat litani kita dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Jemaat pada bagian yang masuk. Mazmur 98 ayat 1 sampai 8. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara-saudara, mari kita akan mengangkat pujian kita untuk memuliakan keagungan nama Tuhan kita yang Maha Kasih dan Pemelihara kita. Seindah siang disinari terang. PKJ 242 bait pertama sampai 2. Dengan angin sejuk, cara
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang kepadanya serta mengaku setiap dosa dan mau bertobat, maka Allah berkenan untuk menyatakan berita anugerah bahkan petunjuk hidup baru kepada kita, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Yohanes yang pertama bab 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini marilah kita saatnya bersama-sama untuk mengaturkan syukur kita dalam persembahan. Ungkapan syukur yang kita akan nyatakan dan telah kita kumpulkan bersama-sama pada ibadah ini, mari kita landaskan dalam firman-Nya yang dinyatakan di dalam Matius 5 ayat 7 yang demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari saudara-saudara, dengan penuh sukacita kita akan mengaturkan persembahan ini diiringi dengan PKJ 4 bait pertama sampai kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah teguh. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah. Saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur persembahan, syafaat kita, serta menyiapkan diri untuk masuk di dalam pelayanan sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur oleh karena kehidupan baru dan kemenangan yang telah Engkau berikan di dalam karya Kristus Yesus yang telah mati menebus kami dan bangkit bagi keselamatan nyata. Karena dengan kasih anugerah yang hidup itu, dalam segala hal kami dimampukan untuk melakukan banyak perkara, bahkan beroleh buah-buah yang membawa kami kepada harapan dan masa depan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu dengan rasa syukur. Kami menghaturkan persembahan ini sebagai tanda bakti dan sembah kami. Terimalah Tuhan, layakkanlah, pakailah sebagai sarana untuk menyatakan karyamu semakin luas di tengah-tengah kehidupan sekeliling kami. Bapa, berkati orang-orang yang telah mengulurkan tangan untuk mengaturkan persembahan ini, dan layakkanlah seluruh hidup kami sebagai sarana kami untuk
memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa kami yang maha murah, pada saat ini kami mendoakan buat kehidupan masyarakat kami yang masih juga ada di dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Namun di satu sisi kami pun juga melihat harapan dari Tuhan melalui kerja pemerintah yang Engkau gerakkan untuk menjadi langkah penuntasan terbebas dari COVID-19 ini. Vaksinasi yang telah diprogramkan dan dilaksanakan kiranya dapat dilakukan dengan baik. Tuhan akan memberikan pertolongan. Bahkan kami sebagai rakyat Indonesia juga dapat menyambutnya dengan benar. Demikian pula juga dengan sikap yang baik pula, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah, agar pada akhirnya proses ini benar-benar akan selesai dengan tuntas. Dan biarlah Tuhan itu menjadi kesukacitaan kami sebagai bangsa ini, sekaligus kesukacitaan kami pula sebagai umat Tuhan yang telah menyelamatkan. Bapa, kini kami rindu untuk mendengarkan pemberitaan sabda-Mu. Oleh Roh-Mu yang kudus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memampukan berkarya atas diri kami sepenuhnya, agar hidup kami benar-benar berpadanan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan sabda Tuhan pada saat ini akan kita dengarkan bersama dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Demikianlah Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi apa yang menjadi pemberitaan firman pada saat ini, karena di dalam rangka peringatan dan perayaan Paskah, maka di Minggu Paskah yang kelima ini tentu
permenungan kita pada saat ini tidak akan pernah lepas pula dari penghayatan yang kita jalani pada masa-masa ini tentang Paskah yang kita peringati sekaligus yang kita rayakan. Satu sisi tentang makna Paskah akan bisa kita maknai, yaitu sebagai hidup yang berkemenangan atas kehidupan. Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah menyatu dengan kuasanya kepada setiap orang yang percaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan sederhana pada awal permenungan ini kepada saya dan saudara, bahwasanya Paskah adalah hidup berkemenangan atas kehidupan. Nah, kemenangan apa yang sudah Bapak Ibu Saudara atau kita semua telah miliki? Kemenangan apa yang kita miliki atas kehidupan kita? Yang jelas Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita tentu tidak sama. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dinamis. Ada saatnya kita ada di dalam kesenangan, di dalam kekuatan, kesehatan, di dalam kekayaan, kelimpahan, kelebihan. Tapi juga ada di dalam saat kita mengalami sakit, saat kita ada di dalam kekurangan, keterbatasan, kesederhanaan, saat kita ada di dalam keterpurukan. Nah Bapak Ibu, meskipun demikian, bagaimana kita bisa melihat bahwa kita sesungguhnya di saat-saat seperti itu tetap bisa memiliki kemenangan, hidup yang berkemenangan atas kehidupan itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan pada masa-masa ini, misalnya di masa pandemi ini, di mana kita tahu ada banyak dampak yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya kita bisa sedikit berujar, tidak ada di masa Paskah ini yang bisa kita rasakan sebagai satu kemenangan. Sebab di masa pandemi ini justru kita banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan karir, dan itu berpengaruh pula terhadap berkat ekonomi yang kita terima. Dan itu juga mengganggu stabilitas tentang kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga dan seterusnya. Sementara harga-harga akan semakin naik. Artinya harga-harga pun tidak akan pernah berhenti ketika pandemi ini juga terus berlangsung. Ada pula Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sedikit banyak juga harus mengalami atau terimbas walaupun tidak terpapar langsung. Sehingga di masa-masa kondisi seperti ini, kesehatan kita pun memang sungguh harus diwaspadai. Kita tidak bisa bergerak bebas Bapak Ibu. Anak-anak yang masih sekolah tidak bisa belajar seperti sedia kala dengan bebas di sekolah, harus di rumah dengan cara yang terbatas pula. Nah, ada banyak perkara di sini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sehingga di sini bisa menjadi salah satu alasan bagaimana kita seakan-akan kurang mampu untuk bisa merasakan kemenangan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kemenangan Paskah bukanlah kemenangan yang terbatas pada saat-saat kita ada di dalam kelebihan ataupun keuntungan. Justru sesungguhnya kemenangan Paskah akan tetap terus berdampak, berdaya, terutama khususnya ketika kita ada di dalam keterbatasan, keterpurukan, ada di dalam saat-saat lemah dan sebagainya. Dan oleh karena itu, melalui Paskah ini pula sesungguhnya menjadi panggilan Tuhan bagi saya dan saudara agar hidup berkemenangan atas kehidupan kita ini benar-benar akan tetap menjadi pengalaman iman kita yang nyata di setiap saat dan setiap keadaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, seiring dengan itu keberadaan kita sebagai gereja atau umat kudus kepunyaan Tuhan diperhadapkan dengan panggilan untuk hidup berkemenangan di tengah kehidupan kita, yaitu sebagai gereja untuk memberitakan keselamatan dari Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kepada dunia ini. Nah, bagaimana kita dapat mengerti bahwasanya kita sesungguhnya telah memiliki kemenangan itu di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini,
di mana di situ kita melihat intinya yang merupakan kesaksian tentang pernyataan Yesus Kristus Tuhan kepada para muridnya atau para pengikutnya agar menghasilkan buah atau hidup berkemenangan dalam segenap kehidupannya di aneka keadaan mereka. Entah itu ketika senang ataupun susah, ketika berlimpah ataupun terbatas, sederhana, ketika sakit ataupun sehat, dan seterusnya. Dan itu tentunya menjadi sebuah kebutuhan dari setiap orang yang ada di dalam kehidupan dunia ini, apalagi di masa-masa sulit oleh karena pandemi yang terus terjadi hingga saat ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pertanyaannya adalah bagaimana supaya para murid, para pengikut Tuhan Yesus itu dapat hidup berkemenangan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita cermati di dalam perikop tadi, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, jelas sekali caranya. Dinyatakan dengan jelas sekali caranya, yaitu dengan tinggal di dalam kasih Yesus Kristus. Sekali lagi ditandaskan, tinggal di dalam kasih Yesus Kristus. Dan ini dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus sendiri, yang mengatakan bahwa tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal di dalam kasih Yesus Kristus itu kasih yang seperti apa? Jawabannya adalah kasih seperti yang Yesus katakan pula, di mana Yesus menyatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Sehingga terusnya dikatakan, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, di sini ada parameter atau model yang telah Tuhan tegaskan bagaimana untuk tinggal di dalam kasih Yesus itu, yaitu kasih seperti Bapa telah mengasihi diri Yesus, dan demikian juga pada akhirnya Yesus mengasihi umatnya, para murid-muridnya, orang-orang yang mengikuti, percaya kepada Dia. Itulah yang disebut dengan tinggal di dalam kasih Kristus itu. Nah, kalau demikian Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, apa tandanya? Apa wujudnya bila para murid atau pengikut Yesus Kristus telah mengasihi atau telah tinggal di dalam kasih-Nya? Nah, di sini Yesus pula telah menyatakan secara tegas. Di situ Yesus menegaskan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal di dalam kasih Yesus Kristus itu adalah hidup para murid, hidup para pengikut Kristus yang sepenuhnya bersedia, sepenuhnya mau atau rela untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan Yesus Kristus bagi para muridnya, bagi para pengikutnya atau umatnya di sini juga jelas di situ. Inilah perintahku, demikian Yesus bersabda, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, adapun kasih Yesus Kristus kepada para murid, kepada umatnya yang sangat dikasihinya, adalah kasih yang rela memberikan nyawanya. Kasih yang rela memberikan nyawanya, atau kasih yang rela pula untuk berkorban kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, kepada umatnya yang dikasihi. Dan mereka semua di situ mendapatkan kedudukan, pengakuan yang pribadi,
dan memiliki kedudukan yang sangat berderajat, yaitu diakui atau diterima oleh Yesus sebagai sahabatnya. Karena sebagai sahabat, maka adanya hubungan yang begitu erat dekat. Tidak ada keberatan untuk mau berkorban. Nah, inilah kasih Yesus Kristus kepada para muridnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh ini maka pada akhirnya kita akan tiba pada kesimpulan di mana intinya adalah agar hidup para murid, agar hidup para pengikut Kristus, agar hidup para umat Tuhan dapat berkemenangan atau memiliki buah di dalam kehidupannya, apapun keadaannya, maka hati dan jiwa dalam kasih, hati dan jiwa mereka harus ada dipersatukan di dalam kasih Yesus Kristus itu. Kasih yang berkorban, kasih yang memberikan diri kepada yang lain. Hidup mereka harus memiliki integritas dengan firman Tuhan atau perintah yang telah Yesus nyatakan bagi kehidupan itu, yaitu tadi supaya saling mengasihi, atau di dalam ayat yang terakhir ditegaskan dengan mengasihi seorang akan yang lain. Nah, inilah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana para pengikut Kristus, murid-murid Yesus atau umat Tuhan pada akhirnya akan memiliki kemenangan hidup atau hidup berkemenangan di dalam kehidupan, karena Kristus memang telah menang atas kehidupan melalui karya Paskah yang saat ini dan akan seterusnya selalu dikenang, selalu diperingati, dan selalu dirayakan sebagai suatu cara kehidupan yang nyata. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini misalnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kita tahu dengan berbagai dampak yang tidak menguntungkan seperti tadi di atas atau di depan, yaitu meliputi dampak ekonomi, pekerjaan, karir, kesehatan, pendidikan, prestasi, bahkan di dalam stabilitas kehidupan keutuhan keluarga. Nah, apapun yang jelas Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak memiliki hidup berkemenangan. Yang jelas kuncinya adalah tinggal di dalam Yesus Kristus, tinggal di dalam kasih-Nya, tinggal di dalam segenap firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya akan jelas sedikit banyak saat ini ataupun di kemudian waktu akan nampak buahnya. Kemenangan itu akan jelas bagi kehidupannya. Secara langsung bisa dirasakan ataupun bagi generasi di kemudian waktu akan ada buahnya. Akan ada kemenangan-kemenangan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, meskipun mungkin secara formal makna pekerjaan mungkin berarti harus bekerja di satu tempat-tempat yang khusus tertentu, di satu lembaga misalnya, tapi bukanlah untuk tidak bisa memiliki harapan tetap bisa bekerja, berkarir, dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Pada saat-saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ketika status di WA Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ternyata tidak hanya sekedar diunggah ungkapan-ungkapan, ekspresi-ekspresi orang-orang yang bersedih, tetapi justru ada orang-orang yang penuh dengan optimis, menunjukkan bagaimana dia berusaha mempublikasikan atau mereklamekan, mengadvertasi apa yang menjadi produk-produknya walaupun dalam skala kecil, dan itu semua mampu untuk diterima karena memang keadaan yang serba terbatas memang membutuhkan
sarana-sarana yang serba mudah. Nah, ini sesungguhnya menjadi bukti ada banyak jalan untuk berkemenangan atas kehidupan kita. Demikian pula dengan pendidikan kita ataupun prestasi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memiliki kemampuan yang semakin bertambah di dalam pendidikan kita. Yang penting adalah bagaimana kita melihat peluang-peluang melalui pertolongan dan permohonan akan penyertaan Tuhan di dalam Roh-Nya yang kudus, sehingga kita diberikan hikmat untuk bisa melakukan dan melalui berbagai macam rintangan yang saat ini terjadi oleh karena pandemi COVID-19 ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal-hal yang telah ditunjukkan di dalam kesaksian orang-orang yang mau berusaha dengan tekun, dengan keyakinannya, dengan imannya, untuk tetap tinggal di dalam Kristus, untuk tetap tinggal, untuk tetap mau melakukan firman Tuhan, yaitu dengan mengasihi, tidak berpasrah untuk menerima hanya sekedar mau untuk dikasihi, tapi bagaimana juga mau peduli dan mengasihi sesamanya. Sehingga justru disitulah juga menjadi peluang dari Tuhan untuk memberikan hidup sekaligus hidup berkemenangan di dalam diri kita. Selamat merayakan Paskah, selamat berkemenangan di dalam Paskah pada saat ini, sehingga hidup Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan senantiasa berbuah, terutama di dalam pelayanan kita di tengah-tengah persekutuan bagi dunia ini, untuk menyatakan karya damai sejahtera, untuk menyatakan penghiburan, kekuatan, pengharapan dari Tuhan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang penuh dengan keputusasaan ini. Mari Bapak Ibu, ada banyak cara ini sebagai jalan Tuhan untuk meraih kemenangan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, dan pada akhirnya bangsa kita, masyarakat kita, gereja kita, umat kita, keluarga kita akan senantiasa hidup dalam berkat keselamatan Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur melalui pemberitaan firman pada saat ini. Kami dibukakan hati kami bahwa sesungguhnya keberhasilan untuk berbuah bukan terletak kepada kelebihan semata, tetapi di saat kami ada kekurangan, justru ketika kami memiliki kelebihan pengharapan iman dan tetap tinggal kuat di dalam Engkau, dengan firman yang Kau telah nyatakan kepada kami untuk semakin mengasihi, semakin peduli, maka pada akhirnya Tuhan, justru disitulah sesungguhnya ada banyak perkara yang memungkinkan untuk kami menangkan bersama dengan Engkau yang adalah Allah hidup, yang karena kehidupan-Mu telah mengalahkan kematian, mengalahkan keputusasaan, dan tidak pengharapan, diubah menjadi sesuatu yang senantiasa memiliki kesempatan. Bahkan dari situ Tuhan kami bisa banyak belajar mengapa dengan segenap keterbatasan Kau izinkan kami untuk tetap bisa melewatinya, karena Engkau menginginkan kami untuk bisa terbentuk menjadi pribadi yang memang punya hidup berkemenangan. Berkemenangan bukan kemenangan yang egois, kemenangan pada diri kami sendiri, tetapi adalah kemenangan yang tak terbatas, kemenangan yang melibatkan banyak orang-orang kehidupan di sekitar kami. Tuhan berkatilah kami, berkatilah seluruh pelayanan kami, berkatilah masyarakat kami pula, dan segenap pergumulan kami semuanya. Mampukan kami untuk peka, sehingga disitulah kami bisa menemukan bagaimana jalan yang telah Tuhan tunjukkan agar kami bisa melewati segenap perkara kami pada saat ini. Khususnya kami mendoakan buat upaya dari program pengentasan kesehatan oleh karena pandemi pandemi COVID-19 ini melalui vaksinasi oleh pemerintah kami Tuhan. Kami percaya ini juga memiliki harapan kesempatan yang besar, sehingga mampukan kami untuk bisa melihatnya dengan kacamata iman, dengan suatu pengharapan percaya, dan tetap tinggal di dalam Tuhan, selalu senantiasa didasar atas kasih, sehingga disinilah kami akan melihat bangsa kami pada waktunya akan terbebas dari sakit penyakit yang dahsyat pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas Paskah yang menyatakan kuasa kemenangan Tuhan atas kehidupan
dan kehidupan kami. Dalam Kristus, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan di segala masa dan sepanjang waktu dan tempat, mari kita akan meneguhkan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih berdiri dan kita akan menerima perutusan dari Tuhan dengan senantiasa mengarahkan hati kita atas firman yang telah kita terima kepada Tuhan, untuk senantiasa hidup percaya dan tinggal di dalam Kristus melalui firman yang kita kerjakan. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tinggallah dalam kasih Tuhan agar dapat hidup saling mengasihi. Kami akan melakukan perintah-Nya sebagai wujud hidup yang dipersatukan dalam iman dan kasih. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, undurlah dari tempat ini untuk melakukan perutusan Tuhan melalui berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan melangkahkan kaki kita untuk melakukan perutusan Tuhan dengan bersama-sama disemangati oleh Kidung Jemaat 46 bait pertama sampai kedua. Besarkan nama Tuhan, haleluya.